Obat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Kelana Soka dan Warakinanti yang dikejar-kejar oleh Ugrawe dan teman-temannya. Keduanya kemudian lari ke sebuah perkampungan, di mana di kampung itu ada sebuah penginapan. Tanpa permisi pada yang mempunyai penginapan, Kelana Soka dan Warakinanti langsung masuk ke tempat itu. Keduanya kemudian masuk ke salah satu kamar penginapan. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata kamar yang dimasuki adalah kamar penginapan Setakeling. Belum sempat Kelana Soka menjelaskan persoalannya, muncullah Ugrawe dan kawan-kawannya. Lalu terjadilah perkelahian yang cukup sengit. Tanpa mengalami proses waktu yang panjang, Ugrawe pun dapat ditundukkan oleh Setakeling. Setelah berhasil menundukkan Ugrawe, kemudian Setakeling menyerahkan musuhnya pada Kelana Soka. Dengan hati yang dibakar dendam, Kelana Soka menantang Ugrawe. Pikiran licik Ugrawe pun kemudian berjalan. Tanpa disadari Kelana Soka, Ugrawe melompat meraih pedangnya. Dasar manusia licik. Untungnya aku menyadari keadaan. Ini kesalahanmu yang kesekian kalinya, Bung. Kau memberikan aku peluang untuk melawanmu. Itu sama saja kau menyerahkan nyawa dengan sia-sia. Kau pikir aku tidak mampu melawanmu? Bisa jadi begitu. Bukankah selama kau berada di perguruan, kau tidak pernah mampu menjatuhkan aku? Sudahlah, kita tidak perlu banyak omong. Bukankah kau menantangku? Ayo, bersiap-siaplah. Bagiku ini suatu tawaran yang menarik. Kuakui kejantananmu sebagai seorang kesatria. Tapi sayang, kau tidak mungkin mampu menjatuhkan aku. Kenapa Kakang Kelana masih saja memberi peluang terhadap manusia licik itu? Apakah Kakang Kelana mampu menjatuhkannya? Ilmu pedangnya tidak seberapa. Aku yakin dalam 2 jurus saja aku mampu menjatuhkannya. Kurang ajar. Ternyata ilmu pedangnya cukup hebat juga. Apakah ia telah mendapat pelajaran dari Nyai Kembang Hitam? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Nyai Kembang Hitam mau menurunkan ilmunya pada murid yang baru dikenalnya? Tidak mungkin. Hampir saja tanganku terbabat. Inilah kesempatanku untuk mengakhiri hidupnya. Tidak kusangka ilmu pedangmu sungguh hebat sekali, Kelana. Itulah upahnya bagi manusia licik macam kamu. Sekarang punahlah sudah kesombonganmu. Bawalah semua dosa-dosa yang pernah kau perbuat dalam kematianmu. Aku puas sekarang bisa melucuti mulutmu yang sombong itu. Kepuasan yang cukup berarti. Aku Pikir kau tak akan mampu melawannya, Kakang. Jurus ilmu pedang yang kumiliki sebenarnya bukanlah murni dari hasil belajar dengan Nini Suripati. Tapi jurus itu adalah jurus curian Paman Dajalukita. Makanya aku mampu melawan Ugrawe. Seandainya aku tidak mempelajari jurus itu, mungkin aku tidak akan ada artinya bagi Ugrawe. Tuan, saya merasa berhutang budi sekali pada Tuan berdua. Tidak apa. Bagiku tolong-menolong sudah merupakan kewajiban sebagai manusia yang mempunyai rasa kesetiakawanan. Sungguh luhur sekali budi Tuan. Sebenarnya ada masalah apa kalian dengan orang-orang ini? Oh iya, tapi sebelum itu saya minta maaf pada Tuan berdua. Kalau tadi saya tidak sempat bicara, menjelaskan apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Baiklah, saya akan menceritakannya.
Demikianlah, Tuan. Oh, jadi kalian berdua adalah murid baru. Benar, Tuan. Pertemuan kami dengan Nyai Kembang Hitam sebenarnya hanyalah kebetulan saja. Dan niat kami sesungguhnya pun hanya ingin minta perlindungan atau bantuan dari Nyai Kembang Hitam. Karena kami masih terus saja dikejar oleh orang-orangnya Nini Suripati. Lalu seandainya Nyai Kembang Hitam mampu menyelesaikan masalah kalian, apakah kalian berdua akan tetap menjadi muridnya Nyai Kembang Hitam? Entahlah. Tapi setelah saya mengikuti bagaimana sikap Nyai Kembang Hitam, saya mempunyai kesan Nyai Kembang Hitam adalah orang yang kasar dan keras. Secara pribadi rasanya saya tidak sanggup untuk tetap menjadi murid Nyai Kembang Hitam. Kalau cara kalian seperti itu sama saja kalian buat kecewa hati Nyai Kembang Hitam. Habis saya harus bagaimana kalau memang saya tidak sanggup menjadi muridnya? Ya, sebaiknya kau pikirkan kembali kata-katamu itu. Lalu sekarang bagaimana rencana kalian? Kami berdua akan kembali ke desa Panongan. Kami khawatir Nyai Kembang Hitam akan marah pada kami berdua. Apakah tidak sebaiknya kalian menginap di sini saja? Tempat ini toh tempat penginapan. Terima kasih. Menurut kami lebih baik kami kembali saja. Saya tidak tega melihat si bapak itu ketakutan. Bukankah bapak itu yang mempunyai penginapan ini? Benar. Dialah yang mempunyai penginapan ini. Lalu kenapa harus bingung? Kami tidak bingung. Hanya kami khawatir orang-orangnya Nini Suripati akan muncul lagi. Dan tentunya si bapak itu akan semakin ketakutan. Apakah kalian kembali ke desa Panongan dengan jalan kaki? Tidak. Kebetulan di luar ada beberapa ekor kuda. Ya, seandainya tidak ada kuda-kuda itu, mungkin terpaksa kami bermalam di sini. Kakang Klana, ayo cepat kita kembali. Aku khawatir Bajul Buntung dan lain-lainnya nyusul kemari. Ayo. Tuan, apakah Tuan ingin ikut kami ke desa Panongan? Barangkali Tuan berdua ingin bertemu dengan Nyai Kembang Hitam. Tidak, sampaikan saja salam kami berdua. Kami berdua sudah terlanjur menyewa penginapan di sini. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan Tuan. Kami akan selalu mengingat kebaikan Tuan ini. Permisi. Ayo, Wara. Keduanya pun segera meninggalkan penginapan itu dengan memakai kuda milik Ugrawe dan temannya. Malam semakin membentang dan rembulan bagai sebutir mutiara yang tenggelam. Cahayanya kini tak lagi cerah. Sementara itu Nini Suripati telah berada di rumahnya. Ia nampak tengah duduk sendirian di muka rumahnya. Sorot matanya yang tajam seakan-akan tengah menyusun rencana. Perlahan ia melangkah ke sebuah sudut sambil menekan-nekan tongkatnya ke lantai. Oh, jadi wanita itu yang bernama Nyai Kembang Hitam. Kupikir orangnya macam apa. Rasanya terlalu mudah untuk kujatuhkan. Besok pagi aku akan membuat sebuah kejutan yang luar biasa. Kejutan yang membuat orang yang bernama Nyai Kembang Hitam sakit jantung. Akan kubuat porak-poranda tempatnya itu. Dan sebentar lagi wilayah Gunung Salak ini harus kukuasai. Aku sudah terlalu bosan menunggu-nunggu rencanaku berhasil. Apapun jadinya nanti wilayah Gunung Salak ini harus kukuasai. Dan kedua bocah kunyuk itu tak bisa berbuat apa-apa lagi terhadapku. Kenapa aku bodoh sekali membiarkan Dajalu kita pulang buru-buru, padahal masih ada yang ingin kucarakan. Asar si Dajal brengsek. Kenapa dengan Bajul Buntung? Nini, tadi di rumah Nini Sumi Arum. Bicara yang tenang, goblok. Aku paling tidak suka mendengar kabar yang tidak jelas. Cepat, ada apa di rumah Nisumi Arum? Baik Nini, tadi Warakinanti dan Klana Soka berada di rumah Nini Sumi Arum. Lalu kenapa kalian tidak segera menangkapnya? Ampun Nini, aku sudah memerintahkan Ugrawe dan beberapa orang temannya untuk mengejar dua anak itu. Tapi bukan kami tidak bisa menangkapnya. Anak itu rupanya sudah mempunyai banyak kemajuan Nini. Kemajuan apa? Baru saja 3 hari mereka ada di tempat Nyai Kembang Hitam, sudah banyak kemajuan.
Tidak mungkin. Ini hanya karena kalian saja yang tolol dan bodoh. Menangkap dua cecurut yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa saja. Kalian tidak mampu, goblok. Anu Nini, tapi sekarang Ugrawe sedang mengejar Warakinanti dan Kelana Soka. Aku tahu. Tapi seandainya mereka tidak berhasil, bagaimana? Anu Nini, aku rasa berhasil Nini. Goblok. Apa kau pikir Ugrawe dan yang lainnya itu mempunyai kepandaian yang hebat, hah? Ugrawe sama dengan Kelana Soka. Seharusnya tadi kau yang mengejarnya, tahu? Iya. Maafkan aku Nini. Baiklah. Aku akan menebus kesalahanku. Aku akan menyusul Ugrawe. Tidak perlu. Semua sudah terlanjur. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya. Iya, baiklah Nini. Kau bilang tadi kedua anak itu berada di rumah Nisumi Arum. Iya. Apa sebenarnya yang mau mereka lakukan di tempat itu? Kelihatannya dua anak itu hanya ingin bertemu dengan ibunya Nini. Tapi sungguh di luar dugaanku. Ternyata Nisumi Arum mulai melepaskan tanggung jawabnya terhadap perguruan kita Nini. Maksudmu bagaimana? Iya, dia sudah banyak membantah semua perintah Nini. Dia tidak membiarkan aku dan Ugrawe menangkap dua anaknya. Bahkan dia telah menghina Nini, bahwa Nini hanya ingin memperalatnya demi harta itu. Keparat! Wanita tidak tahu diuntung. Diberikan derajat yang lebih tinggi, bukannya berniat ingin balas budi, tapi malah menghinaku. Nisumi Arum harus dihukum. Mulutnya terlalu lancang. Dia sudah berani menghinaku seperti itu. Hukum saja Nini. Aku pun sudah terlanjur kecewa dengan perempuan itu. Kalau kau menghukumnya nanti, itu sama saja memberikan kesempatanku untuk berbuat sesuatu terhadapnya. Bajul buntung. Iya Nini. Aku juga mau tahu kenapa kau berada di rumah Nisumi Arum. Bukankah kau sudah kuberikan perintah lain? Anu Nini, aku sedang sedang mengerjakan sesuatu mengenai pekerjaan ini. Maksudku mengenai tugas ini dari Nini sudah kubereskan. Buaya darat, jangan berpura-pura kau. Aku tahu kau berniat busuk terhadap perempuan itu, bukan? Tampang laki-laki sepertimu aku sudah tahu. Tidak mungkin kalau kau tidak mempunyai maksud apa-apa terhadap Nisumi Arum. Sungguh Nini, aku tidak bermaksud apa-apa terhadap Nisumi Arum. Jangan banyak menyangka semua pembicaraanku. Dari sorot matamu saja, setiap kali kau melihat Nisumi Arum, aku sudah tahu, kunyuk. Mulai saat ini, kalau tanpa seizinku, jangan coba-coba kau datang ke rumah Nisumi Arum. Dengan perbuatanmu ini, itu sama saja kau menghancurkan rencanaku. Aku tahu, Nisumi Arum sangat ketakutan sekali kalau menatapmu. Kalau dia sampai kabur atau tidak ada di rumahnya, itu berarti karena ulahmu, tahu? Iya Nini, iya. Sekarang kau kutugaskan untuk menunggu rumah ini. Aku mau pergi ke tempat Nisumi Arum. Wah, gawat. Kalau sampai Nisumi Arum bercerita yang tidak-tidak terhadap Nini Suripati. Nini Suripati, lihat itu. Ada apa dengan mereka? Aneh. Kenapa mereka kembali berdua? Guru, Kelana Soka telah membantai orang-orang kita. Mereka semua tewas, Guru. Apa? Kelana Soka telah membantai semua murid-muridku. Bicara yang benar kau. Maksud saya, ketika saya mengejar Kelana Soka, tiba-tiba muncul orang lain yang membantunya. Mereka semua berhasil merobohkan orang-orang kita, Guru. Termasuk Ugrawe. Barat, Ugrawe pun dibunuh oleh mereka. Aku tidak terima penghinaan ini. Oh, siapa orang yang telah membantu Kelana Soka dan Warakinanti itu? Saya tidak tahu, Guru. Mereka berdua, satu laki-laki dan yang satu lagi seorang wanita. Kedua-duanya seperti pendekar yang hebat, Guru. Kurang ajar. Ada saja orang-orang yang mau turut campur dengan masalahku. Berada di mana mereka sekarang, Wasyan? Tadi mereka masih berada di desa Kertasari, di sebelah ujung, di sebuah penginapan. Entahlah kalau sekarang, mungkin mereka sudah kembali ke tempat Nyai Kembang Hitam. Apa mungkin dua orang yang turut campur itu adalah orang-orangnya Nyai Kembang Hitam? Saya rasa benar, Guru.
Saya mempunyai keyakinan bahwa dua orang pendekar itu mempunyai hubungan dengan Nyai Kembang Hitam. Soalnya saya lihat Kelana Soka seperti sudah mengenal dua orang itu. Kalau begitu, ini pasti ulah dari Nyai Kembang Hitam. Ini tidak boleh didiamkan, dan Nyai Kembang Hitam harus segera disingkirkan. Maju! Kumpulkan semua orang-orangnya, cepat! Dan kalian berdua suruh Dajalu kita datang kemari. Secepatnya, jangan buang-buang waktu lagi. Baik, Guru. Apakah mengenai pertemuan tadi dengan kawan Nyai Kembang Hitam perlu kita ceritakan pada Nyai Kembang Hitam? Jangan. Nanti kita malah dituduh berbohong ke tempat ibu. Kalau perlu masalah tadi kita jangan ceritakan pada Nyai Kembang Hitam. Kita simpan saja dalam hati kita. Iya, Kakang. Kakang, aku mempunyai firasat sebentar lagi akan terjadi peristiwa besar. Tentunya dengan masalah kita ini, Kakang. Iya, aku pun menduga demikian. Aku yakin Nyai Kembang Hitam tidak akan tinggal melihat murid-muridnya habis terbantai, terutama melihat kematian Ugrawe. Mengerikan sekali kalau dibayangkan, Kakang. Seandainya peristiwa ini benar-benar bakal terjadi. Sudahlah. Kita jangan membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu sama saja akan membuat kita semakin ketakutan. Sumi Arum, kurang ajar. Mana wanita jalang itu pergi? Sumi! Berdebah! Aku rasa ia pergi dari rumah ini. Rupanya ia memang sengaja ingin menantangku, Kalau benar ia pergi dari rumah ini, jika aku dapatkan nanti, maka aku tak akan memberinya ampun. Keparat! Membuatku susah saja. Sumi! Paman, Guru menyuruh Paman datang ke sana. Ada masalah apa lagi? Bukankah aku baru saja dari sana? Ada masalah besar yang Paman harus ketahui. Ugrawe dan teman-teman kami yang lain telah dibantai Kelana Soka. Apa? Kelana Soka mampu membantai teman-teman kalian dan juga Ugrawe? Gila! Ini tidak masuk di akal. Kalau memang demikian keadaannya, kita harus segera ke sana. Ayolah, ayo! Mari, Paman. Semua murid-murid Nini Suripati sudah berkumpul semua. Apakah Nini Suripati akan melakukan rencananya malam ini? Itu dia Nini Suripati. Raja, cepat kemari. Apakah Nini akan menyorong tempat Nyai Kembang Hitam malam ini juga? Iya, apa bedanya malam ini dan besok pagi? Aku benar-benar sakit hati terhadap dua bocah setan itu. Dan juga terhadap Nyai Kembang Hitam. Daja, aku tidak ingin kita menunda-nunda lagi penyerbuan ini. Iya, terserah Nini sajalah. Lalu bagaimana dengan Nyi Arum? Dia tidak ada di rumah Nini. Aku rasa dia kabur. Kabur? Iya Nini. Gila, rupanya dia sudah berani berbuat macam-macam dengan kita. Apakah kenekatannya karena anjuran kedua anaknya? Warakinanti dan Kelana Soka. Maksud Nini, apakah ia telah mendatangi rumah itu? Iya, ketika kita sedang menyelidiki tempat Nyai Kembang Hitam, ternyata dua anak itu ke tempat ibunya. Pantas. Ketika kita di sana, kita tidak melihat kedua anak itu. Nini, aku rasa Sumi Arum pun berada di tempatnya Nyai Kembang Hitam. Itulah, makanya malam ini juga kita menyerbu tempat itu. Kita hancurkan mereka. Setelah mereka semua hancur, barulah kita paksa kedua anak itu untuk menerangkan di mana disembunyikannya harta itu.
Biarlah orang-orang kita dulu yang menyerbu ke sana. Kita belakangan saja. Kita lihat keadaannya dulu. Kalau memang kesempatan baik itu tiba, barulah kita turun tangan. Benar, Nini, benar. Ajul, siapkan orang-orang kita dan segera berangkat. Kemudian, Bajul Buntung pun segera memimpin murid-muridnya Nini Suripati untuk menyerbu tempat Nyai Kembang Hitam. Bagaikan pasukan lebah, orang-orangnya Nini Suripati bergerak menembus kegelapan malam, sementara Nini Suripati sendiri masih berada di rumahnya bersama Ki Daya Lukita. Rasakanlah, hei Nyai Kembang Hitam. Sebentar lagi kau akan merintih dengan kekecewaan yang dalam. Kehadiranmu di wilayah ini akan menjadi sia-sia. Apakah Nini yakin bahwa kita akan mampu mengalahkan Nyai Kembang Hitam? Goblok, cara bicaramu seolah-olah kau tidak yakin dengan kemampuanku. Lihat saja hasilnya nanti. Murid-muridku sudah cukup lama ku gembleng. Tidak mungkin ia kalah begitu saja. Sungguh ceroboh sekali Nini Suripati ini. Dia tidak tahu bagaimana kehebatan Nyai Kembang Hitam. Raja, Oh iya Nini. kini sudah saatnya kita untuk berangkat. Ayolah. Baik Nini. Kakang, aku was-was sekali. Kau takut Nyai Kembang Hitam marah? Iya Kakang, karena kita pergi sudah cukup lama. Kenapa harus was-was karena kepergian kita yang cukup ini? Nyai Kembang Hitam toh tahu bahwa kita pergi ke rumah orang tua kita. Biarlah aku nanti yang bicara. Kita buat saja alasan agar Nyai Kembang Hitam tidak marah pada kita. Ya, terserah Kakang lah. Yang penting kita jangan sampai kena hukuman. Mudah-mudahan saja. Ya, Setelah beberapa saat dalam perjalanan, keduanya pun sampai tempat Nyai Kembang Hitam. Tapi setelah keduanya sampai di tempat itu, betapa terkejutnya mereka setelah melihat seorang perempuan setengah tua tengah berbicara dengan Nyai Kembang Hitam. Ibu, bagaimana Ibu bisa tahu bahwa kami tinggal di sini bersama Nyai Kembang Hitam, Bu? 2 hari yang lalu secara tidak sengaja pamanmu memberitahukan di mana tempat tinggalmu. Dan dari peristiwa tadi, kemudian ibu langsung mencarimu. Ibu sebenarnya merasa khawatir sekali melihat kau dikejar-kejar Ugrawe, nak. Ibu pikir kalian celaka. Sang Yang Agung masih memberikan perlindungan pada kami berdua, Bu. Apakah Ibu sudah menceritakan semuanya kepada Nyai Kembang Hitam tentang masalah kita ini, Bu? Iya, ibumu sudah menceritakannya semua masalahmu padaku. Lalu kalian sendiri lari kemana setelah dikejar-kejar oleh orang-orangnya Nini Suripati? Kami berdua lari ke... Wah, tidak apa-apalah kita ceritakan saja semuanya. Ketika kami berdua dikejar-kejar oleh orang-orangnya Nini Suripati, kami lari ke sebuah penginapan. Di tempat itu kami kemudian bertemu dengan teman Nyai Kembang Hitam. Maksudmu Sariti dan Sitakeling? Mungkin Nyai, saya tidak tahu siapa namanya. Yang jelas dia pernah datang kemari menemui Nyai. Di tempat itulah kami bertempur dengan orang-orangnya Nini Suripati. Untunglah kedua teman Nyai Kembang Hitam membantu kami. Kalau tidak, mungkin kami berdua tidak akan pernah kembali kemari. Jadi kalian telah membunuh Ugrawe dan teman-temannya? Benar, Ibu. Celaka Nyai Kembang. Orang-orangnya Nini Suripati pasti mengejar kemari. Apakah mereka sudah mengetahui tempat ini? Sudah, mereka sudah beberapa kali menyatroni tempat ini. Kalau begitu, kita harus bersiap-siap, Nyai. Ya, sebelum terlambat. Saya yakin mereka pasti datang kemari semua. Apalagi dengan terbunuh Ugrawe. Warakinanti, beritahu Lastri. Suruh ia menyiapkan kawan-kawannya. Dan kau sendiri, Klanasoka, beritahu juga kawan-kawanmu. Cepat. Baik, Nyai. Aku tidak menyangka kalau Ibu bakal datang kemari.
Apakah di tempat ini bakal terjadi peristiwa besar? Aku telah banyak melibatkan orang lain dalam masalah ini. Apa jadinya nanti? Sebaiknya Bibi beristirahat saja di dalam. Jangan keluar jika ada sesuatu yang terjadi. Berlindung saja. Baik, Nyai. Tapi saya harap Nyai berhati-hatilah menghadapi orang-orangnya Nini Suripati. Mereka orang-orang kejam, Nyai. Bibi jangan terlalu memikirkan kami. Kami semua bisa menjaga diri. Selagi saya masih berdiri di sini, maka mereka tidak kubiarkan menginjak-injak tempat ini. Sudahlah, masuk saja. Baik, Nyai. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan orang yang bernama Nini Suripati itu. Apakah kehebatannya di atasku? Akan ku tunggu kehadiran mereka di sini. Seperti yang telah kuduga sebelumnya, dalam perjalananku pasti akan banyak sekali rintangannya. Entah itu rintangan dari kalangan putih atau dari kalangan hitam. Yang sebentar lagi akan kuhadapi adalah termasuk rintangan pertama yang harus kulalui. Aku tak akan membiarkan orang-orang Gunung Salak yang coba macam-macam terhadapku. Lihat saja, aku akan menderita nanti, Nini Suripati. Nyai Kembang Hitam kemudian melihat suasana di pondok itu. Sebagian dari murid-muridnya telah mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran orang-orang yang Nini Suripati. Sementara itu, Nini Suripati dan Kidaya Lukita tengah memacu kudanya mengikuti orang-orangnya yang tengah bergerak menuju desa Panongan. Ini bagaimana mengenai dua orang yang telah membunuh Ugrawe itu? Maksudmu dua orang temannya Nyai Kembang Hitam itu? Benar. Apakah tidak sebaiknya kita singgah ke sana dulu? Kita harus mengadakan perhitungan dengannya. Aku rasa mereka masih berada di penginapan itu, Nini. Kalau memang jalan yang akan kita lalui ini melewati penginapan itu, apa salahnya kita buat perhitungan dengannya? Sebagian dari orang-orang kita akan kusuruh langsung menuju ke tempat Nyai Kembang Hitam. Dan yang sebagian lagi akan kuperintahkan menggeledah tempat penginapan itu. Ayolah, bercepat langkah kuda kita. Sebagian dari kalian langsung menuju desa Panongan. Ingat, yang kuperintahkan memimpin kalian adalah Pasyan. Jangan sekali-kali melanggar perintahku. Yang sebagian lagi ikut denganku. Kalian dengar itu? Dengar, Guru. Nah, kalau begitu, sekarang juga kalian berangkat. Ambil jalan pintas agar kalian cepat tiba di Panongan. Awas, jangan coba-coba bertindak sebelum ada perintah. Cepatlah kalian berangkat. Apakah penginapan yang di depan itu dua orang temannya Nyai Kembang Hitam berada? Aku rasa benar. Di desa ini hanya satu penginapan. Itu saja yang ada, Nini. Sebaiknya kita datangi saja. Ayolah. Hiya! 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 Tempat ini kelihatannya sepi-sepi saja, Daja. Kita tanya si bapak tua itu saja, Nini. Mungkin dialah pemilik penginapan ini. Ya sudah, pergilah kau tanyakan. Kidaya Lukita kemudian melangkah masuk ke dalam penginapan itu bersama beberapa orang murid-muridnya Nini Suripati. Si bapak tua pemilik penginapan nampak ketakutan sekali melihat beberapa orang masuk ke tempat penginapannya. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka kawanan dari orang-orang yang berkelahi tadi? Hancur sudah tempatku. Kalau saja tadi dua pendekar itu tidak mengganti rusaknya tempatku. Mungkin aku menderita kerugian yang parah.
Sekarang muncul lagi orang lain. Dari wajah mereka terlihat sekali bahwa mereka ini bukanlah orang-orang baik. Apa tua? Apakah kau pemilik penginapan ini? Iya, benar Tuan. Apakah Tuan ingin menginap di sini? Wah, sayang sekali Tuan. Tempat ini masih berantakan. Maafkan saya kalau saya tidak menerima orang yang akan menginap di sini, Tuan. Kami tidak bermaksud menginap di sini. Saya mau tanya, apakah di penginapan ini tadi terjadi perkelahian? Iya benar Tuan. Tapi dari mana Tuan tahu? Kau tidak perlu bertanya. Dari mana aku tahu bahwa tempat ini baru saja terjadi perkelahian? Kalau begitu, di mana dua orang yang telah membunuh kawan-kawan kami? Di mana? Saya tidak tahu Tuan. Sungguh, saya tidak tahu siapa orang yang Tuan maksudkan itu. Jangan berpura-pura tidak tahu. Iya Tuan. Apakah kau mau mencoba-coba menyembunyikan mereka? Sungguh Tuan, saya benar-benar tidak tahu Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, periksa saja tempat ini Tuan. Baik. Kalau memang mereka tidak ada di sini, barangkali kau melihat kemana larinya atau bersembunyinya mereka. Maaf Tuan, itu juga saya tidak tahu. Keparat kau! Kenapa Tuan menyakiti saya yang tidak mengetahui persoalan ini Tuan? Jangan banyak mulut kau. Aku tahu kau menyembunyikan mereka. Ayo bicaralah. Kemana orang yang kau ketahui itu lari? Kemana? Bapak hanya mengetahui orang itu lari masuk ke sana Tuan. Dan selebihnya Bapak tidak tahu sungguh. Apa mereka sudah lama perginya? Belum Tuan. Mereka baru beberapa saat saja. Rupanya aku terlambat. Mudah-mudahan saja mereka belum terlalu jauh. Aku harus memberitahukan Nini Suripati untuk segera mengejarnya. Anak-anak, ayo! Nini, mereka semua telah pergi dari sini. Menurut si bapak tua itu, mereka belum lama meninggalkan tempat ini. Aku rasa mereka lari ke tempatnya Kembang Hitam. Kita tidak perlu menerobos jalan itu. Sebaiknya kita langsung saja ke sana saja. Mungkin mereka sekarang berada di tempatnya Kembang Hitam. Kemungkinan benar, Nini. Kalau begitu, kita berangkat saja sekarang. Hup! Ayo! Sebenarnya aku sudah menduga bahwa mereka sudah tidak berada di situ saja. Tentunya mereka semua sudah mempunyai firasat setelah peristiwa ini. Apakah kau sudah perintahkan anak-anak untuk menyelidiki setiap kamar penginapan itu? Belum, Nini, belum. Tapi saya percaya mereka tidak berada di penginapan itu. Kau ini semakin tolol saja, Daja. Kupikir kalian sudah menggeledah penginapan itu. Goblok, bodoh. Siapa tahu si pemilik penginapan itu berbohong padamu. Tidak, Nini, tidak. Saya percaya terhadap bapak tua itu. Rasa percaya yang tolol. Sudah tahu kita dalam keadaan terjepit. Malah kau lakukan kecerobohan. Padahal kau sendiri sering berkata kita jangan ceroboh dan harus jeli. Tapi mana? Ternyata kau telah berbuat tolol sendiri. Iya. Mereka belum juga muncul. Apakah Nini Suripati tidak berani menghadapi Nyai Kembang Hitam? Kalau memang demikian, syukurlah.
Jadi aku tidak perlu sulit-sulit berdiri sendiri di sini. Hari sudah jauh malam, tapi suasana terasa tegang sekali. Sebenarnya, aku merasa bersyukur sekali mengenal Nyai Kembang Hitam. Sekalipun ia terlihat aneh dan misterius, tapi ia mau membantu kesulitan yang tengah kuhadapi. Entah bagaimana jadinya, seandainya masalah ini selesai dan aku berhenti jadi muridnya. Ya, sebelumnya toh aku sudah bicara bahwa aku memang sedang butuh perlindungan. Aku mendengar langkah kuda. Siapa orang yang berkuda itu? Apakah mereka anak-anak buahnya Nini Suripati? Aku akan melihatnya. Seandainya benar orang-orang yang berkuda itu adalah orang-orangnya Nini Suripati, aku harus segera memberitahukan Nyai Kembang Hitam. Kelana Soka kemudian segera berlari, lalu melompat ke sebuah pohon yang cukup tinggi. Dari atas pohon itu, ia melihat siapa orang yang berkuda yang nampaknya seperti menuju ke tempat itu. Tuan Setakeling dan istrinya aneh. Bukankah mereka tadi masih berada di tempat penginapannya? Padahal ketika kutanya tadi, ia bilang tidak mau ke tempat Nyai Kembang Hitam. Tapi kenapa mereka datang kemari juga? Oh, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Aku akan mencegatnya. Tuan Setakeling. Kupikir siapa? Kenapa kau berada di sini? Saya sedang berjaga-jaga, Tuan Setakeling. Tuan bilang Tuan tidak bisa datang ke pondok Nyai Kembang Hitam. Apakah ada sesuatu yang ingin Tuan sampaikan? Iya. Ketika kau meninggalkan tempat penginapanku, aku berdua dengan istriku mencoba menyelidiki tempat Nini Suripati. Ternyata mereka semua telah mempersiapkan diri untuk menyerbu tempat Nyai Kembang Hitam. Maksud Tuan orang-orangnya Nini Suripati? Iya. Aku rasa sekarang pun mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Ini harus disampaikan sebelum mereka sampai kemari. Iya, cepatlah kau sampaikan pada Nyai Kembang Hitam agar dia mempersiapkan murid-muridnya untuk menyambut orang-orang yang Nini Suripati. Teman-teman kami telah siap semua. Kami juga sudah menduga bahwa mereka akan menyerbu kemari. Tapi walaupun demikian, kami ucapkan juga terima kasih pada Tuan berdua. Apalagi Tuan jauh-jauh datang kemari hanya ingin menyampaikan berita ini, Tuan. Tuan, sebaiknya kita ke pondok Nyai Kembang Hitam dulu. Mari. Iya. Sariti, kita turun saja dari kuda. Kita jalan kaki ke sana. Hup. Kenapa Sariti dan Kakang Setakeling datang kemari? Apakah mereka ingin bermalam di tempatku? Wah, ini sama saja membuat kemarahan Nenek Randis terhadapku. Apa yang harus aku perbuat untuk membuat Sariti dan Kakang Setakeling pergi dari sini? Semula, padahal aku bersyukur mereka tidak bermalam di sini. Tapi sekarang, membuat masalah saja mereka. Nyai Kembang Hitam, maaf. Kalau kehadiran kami berdua malam ini mungkin membuat Nyai Kembang kecewa. Kedatangan kami kemari sebenarnya hanya ingin menyampaikan sesuatu tentang orang-orangnya Nini Suripati. Tapi setelah kami terangkan pada murid Nyai, ternyata mereka sudah mengetahuinya. Silakan saja duduk dulu. Terima kasih. Kakak, ayo duduk dulu. Iya. Muridku bilang mereka bertemu dengan kalian berdua di sebuah penginapan. Apakah benar demikian? Iya.
Kami memang bertemu dengan murid-murid Nyai. Pertemuan itu pun hanya kebetulan saja. Karena kedua murid Nyai sedang dikejar-kejar orang-orangnya Nini Suripati. Nyai, aku rasa sebentar lagi di tempat ini akan terjadi peristiwa yang besar. Kita harus bersiap-siap menyambut orang-orangnya Nini Suripati. Kita? Apakah kalian bermaksud bermalam di tempatku? Maaf, maksud saya Nyai dan anak-anak buah Nyai. Benar, kami memang tidak bermaksud bermalam di tempat ini. Kami berdua toh sudah menyewa kamar di tempat penginapan itu. Dan seperti yang kami katakan bahwa kami kemari hanya ingin menyampaikan apa yang kami lihat. Sebentar lagi orang-orangnya Nini Suripati akan sampai ke tempat ini. Jadi hanya itukah alasan kalian kemari? Mungkin kau pikir kami kemari hanya ingin bermalam di sini. Dengan menyampaikan berita itu yang menurut kau sebuah alasan. Tidak. Tidak, Anting Bulan. Jangan berpikiran seburuk itu. Kalau hanya ingin bermalam di sini, kami tidak perlu membuat alasan macam-macam. Tetapi baiklah. Mungkin kau memang tidak mengharapkan kehadiran kami di sini. Kami akan segera pergi saja. Kakak. Sudahlah, Sariti. Kita sudah cukup menahan kecewa seperti ini. Bukankah kau pun tidak ingin diperlakukan seperti ini? Ternyata kalian pun udah tersinggung. Tidak bedanya dengan kau. Tapi kami secara pribadi sebenarnya masih menganggap kau sebagai kawan kami. Ya, entahlah dengan kau sendiri. Mempunyai kawan atau tidak, bagiku sama saja. Aku toh sudah mempunyai murid banyak. Apalagi aku bisa berbuat semauku terhadap murid-muridku. Ya, daripada mempunyai kawan hanya akan menjadi lawanku saja. Silahkan, kalau kalian mau meninggalkan tempat ini. Mari Sariti, kita kembali ke penginapan. Sebentar lagi pun hari mulai terang. Baik, Kakak. Bulan, terima kasih atas sambutanmu terhadap kami di sini. Permisi. Permisi, Bulan. Apa boleh buat? Hanya cara itulah aku mengusir kalian. Ya, daripada hal-hal yang tidak aku inginkan terjadi, terutama pendapat teguran dari Nenek Ranggis. Kalau memang benar sebentar lagi orang-orangnya Nini Suripati akan muncul, aku dan murid-muridku harus dalam keadaan siap. Tidak terasa, malam ini aku tidak memejamkan mata. Rasa kantukku seolah-olah lenyap begitu saja. Apalagi setelah mendengar orang-orangnya Nini Suripati akan muncul. Tidak terasa waktu bergulir begitu saja. Malam terasa lepas meninggalkan cakrawala. Cahaya jingga dari ufuk timur pun menyebar perlahan-lahan. Dari kesunyian pagi, terdengarlah serombongan langkah kaki-kaki kuda memecah kesunyian. Rombongan itu tidak lain adalah pasukan Nini Suripati. Sementara dari sisi lain di sebuah jalan setapak, nampak Sariti dan Setakling pun tengah memacu kudanya. Kakak, kita berhenti dulu, Kakak. Oh, ada apa, Sariti? Apakah Kakang tidak mendengar serombongan berkuda menuju arah jalan ini? Dengarlah. Benar, Sariti. Aku rasa mereka adalah rombongan orang-orangnya Nini Suripati. Ayo kita bersembunyi. Bagaimana dengan kuda-kuda kita, Kakang? Kita sembunyi di sana saja. Aku rasa kuda-kuda ini tak akan terlihat mereka. Ayo. Hiya, hiya, hiya. Lihat, Kakang. Cukup banyak juga rombongan orang-orang yang Nini Suripati ini. Mereka nampaknya menggunakan senjata yang lengkap. Iya. Mungkin Nini Suripati benar-benar murka terhadap Nyai Kembang Hitam. Ada saja masalah yang ditemui Anting Bulan di tempat ini. Kehadirannya di kaki Gunung Salak ini telah membuat gempar. Bagaimana tidak? Toh apa masalahnya tiba-tiba saja Anting Wulan mau turut campur dengan masalah kedua orang muridnya? Iya, seperti yang pernah kukatakan. Kalau kita terlalu memikirkan masalah dia, rasanya pikiran kita pun terasa letih. Wataknya sudah jauh berubah dari yang kita bayangkan. Sakapalwaguna, betapa kecewanya kau kalau kau melihat bagaimana sikap istrimu sekarang. Ya, perjalanan waktu memang kita tidak bisa duga. Dalam sekejap saja segalanya mudah berubah. Tapi aku berharap kau tidak seperti Anting Bulan. Percayalah, Kakang, aku masih mempunyai pikiran panjang untuk bersikap seperti itu. Oh, syukurlah kalau memang demikian. Kakang, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita akan tetap kembali ke tempat penginapan sementara suasana sudah mulai terang begini?
Aku sebenarnya masih gelisah. Khawatir Anting Wulan dan murid-muridnya tidak mengetahui kedatangan orang-orang Nini Suripati tadi. Menurutku, bagaimana kalau kita kembali ke tempat Anting Wulan saja? Kita harus memberitahukan dia tentang rombongan tadi. Kenapa Kakang masih saja mau kembali ke sana? Bukankah kita tidak diterima secara baik-baik oleh Anting Wulan? Aku mengerti. Tapi apa salahnya kalau kita beritahukan tentang hal ini? Aku mau melakukan hal ini karena aku pikir biar bagaimanapun dia masih kawan kita. Ya, terserah Kakang lah. Kita tinggal saja kuda-kuda kita di sini. Kita ambil jalan pintas melewati punggung gunung itu. Ayo, mumpung mereka belum terlalu dekat dengan tempat Anting Wulan. Ya. Sariti dan Setakling pun segera melesat dengan menggunakan ilmu lari cepatnya. Sementara itu Kelana Soka yang memang mendapat tugas berjaga di tempat itu tampak letih sekali. Rasa ngantuk begitu terasa sampai akhirnya ia tidak menyadari bahwa rombongan dari orang-orang yang Nini Suripati sudah cukup dekat. Untunglah pada saat itu Sariti dan Setakling sudah sampai di tempat itu. Kakang, lihat. Anak muda itu rupanya ketiduran. Iya, untunglah kita segera sampai ke tempat ini. Biar akan kubangunkan dengan batu kerikil ini. Aduh, siapa yang menyampitku? Aku mendengar rombongan orang-orang berkuda menuju kemari. Akan kulihat dari atas pohon itu. Gila, rombongan murid-muridnya Nini Suripati kurang ajar. Mereka ikut semua. Aku harus segera memberitahukan Nyai Kembang Hitam. Itu dia Nyai Kembang Hitam. Nyai, mereka sudah dekat kemari. Beritahu yang lain, suruh bersiap-siap dan panggilkan Lastri kemari. Baik, Nyai. Kakang, lihat. Murid-muridnya Nini Suripati sudah bersiap-siap menyambut kedatangan mereka. Kalau perkelahian ini terjadi, bagaimana dengan warga desa ini, Kakang? Kau lihat saja itu. Seorang dari murid laki-laki Nyai Kembang Hitam memberitahukan warga desa agar tidak ada yang keluar. Oh, syukurlah. Kupikir tidak ada yang memberitahukannya. Sekarang kita bagaimana, Kakang? Kita lihat saja keadaan. Kalau memang murid-muridnya Anting Wulan membutuhkan pertolongan, apa salahnya kita membantu mereka? Sebaiknya sekarang kita menyelinap ke pondok itu saja. Aku kira tidak begitu jauh dari tempat Anting Wulan. Ayo. Iya. Murid-muridku nampak sudah siap menyambut kedatangan mereka. Aku yakin kemenangan berada di tanganku. Lihat saja, akan kubuktikan kehebatanku di hadapan Nini Suripati. Aku mendengar derap kuda semakin dekat. Kemana lagi Lastri? Kenapa Kelana Soka lama sekali memanggil dia? Itu dia. Lastri, murid kepercayaan Nyai Kembang Hitam, segera menghampiri gurunya. Kemudian Nyai Kembang Hitam pun segera memberikan perintah pada Lastri untuk menyambut kedatangan musuhnya. Bangsat kalian semua. Kalian telah membunuh adikku. Aku akan mengadu jiwa dengan kalian semua untuk mempertanggungjawabkan nyawa adikku. Kasihan sekali kau Kelana Soka. Adikmu tewas dengan cara yang menyedihkan. Kehebatan apa yang akan kau banggakan untuk melawanku? Jangan banyak mulut. Rasakan ini. Ya! Kelana Soka melompat dengan garangnya. Pedangnya ia hunuskan ke arah wajah Bajul Buntung. Melihat hal itu, Bajul Buntung segera berkelit dengan gesitnya. Kelana Soka kembali memasang kuda-kudanya. Kali ini ia dikepung teman-temannya Bajul Buntung. Keparat, Bajul Buntung masih berhasil lolos dari hunusan pedangku. Sekarang aku dikepung oleh cecunguk-cecunguk ini. Tapi mereka bagiku tak ada artinya, kecuali si Bajul Buntung. Kenapa kau jadi melamun Kelana Soka? Ayo,
tunjukkanlah kegaranganmu seperti tadi, ha? Apa mungkin karena kau telah terkepung, ha? Keparat kau Bajul banyak mulut. Ya! Hajar! Jangan biarkan dia lolos dari maut. Bajul Buntung dan orang-orangnya menyerang Klana Soka dengan gencarnya, namun Klana Soka rupanya tidak mudah dianggap enteng. Dalam beberapa jurus, dia sudah bisa merobohkan beberapa orang musuhnya. Namun suatu ketika, ia pun lengah. Inilah saat yang tepat. Keparat kau Bajul Buntung. Kau berhasil melukai lambungku. Itulah upah untuk kebodohanmu. Dan rasakan ini sekali lagi. Hei, siapa kau? Ada urusan apa kau mencampuri masalah kami? Masalahmu adalah masalahku juga. Karena kau berani melukai murid sahabatku, maka kau pun harus berurusan denganku. Barat! Kakang, layanilah yang lain setelah kau berhasil membereskannya. Selamatkanlah Klana Soka, biar aku menghadapi kunyuk jelek ini. Ini ada dua orang asing lagi tengah menghadapi orang-orang kita. Mungkin dua orang inilah kawan-kawannya Nyai Kembang Hitam. Betul, kurang ini. ajar. Raja, ayo kita habisi dia. Rasakan ini cucuku bodoh. Sariti kelihatannya terjepit. Aku harus membantunya. Tapi aku harus segera membereskan pekundal-pekundal bodoh ini. Hampir saja pinggangku kena sabet pedangnya. Sekarang kita 1 lawan 1 Kisanak. Ayo, keluarkanlah seluruh ilmu andalan. Aku siap melayani. Sombong sekali kau. Baiklah, coba tahan ini. Perkelahian berlangsung dengan sengitnya. Nini Suripati nampak menerjang dengan ganasnya ke arah yang mematikan. Namun walaupun Sariti tidak diberikan kesempatan untuk menyerang, ia mampu berkelit ke sana kemari. Sementara itu Nyai Kembang Hitam yang tengah mencari Klana Soka, ia pun telah sampai di tempat perkelahian itu. Klana Soka, Nyai Kembang Hitam. kenapa kau berada di tempat ini? Apakah mereka yang telah melukaimu? Benar, Nyai. Wanita tua itulah yang bernama Nini Suripati. Jadi dia yang bernama Nini Suripati. Bukankah itu Nyai Kembang Hitam? Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah saatnya untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Hei, mau kemana kau perempuan tua? Rupanya ia ingin memburu Anting Wulan. Kelihatannya ia memang lebih berselera menghadapi orang yang diincarnya. Sariti, biarlah aku yang menghadapi perempuan tua itu. Menempilah, atau kau bantu suamimu. Oh, jadi itukah pedang yang dikatakan hebat oleh anak-anak buahku? Sebuah pedang yang jelek, yang pantas hanya untuk membelah kelapa. Nyai Kembang Hitam, sebaiknya ikutilah aku. Kita jangan bertarung di sini, tapi di sana di puncak Gunung Salam. Tempat itu cukup leluasa untuk bertarung. Kita buktikan siapa yang paling berhak bercokol di wilayah ini. Ayo, kalau kau benar-benar mengaku sebagai seorang pendekar. Sebuah tantangan yang harus dibuktikan. Baiklah, akan kuikuti apa keinginanmu.
Mereka bertarung di atas puncak Gunung Salak. Ya, mudah-mudahan saja Anting Wulan dapat merobohkan Nini Suripati. Hei, kelihatannya Kakang Seta pun sudah dapat merobohkan musuhnya. Kau berhasil, Kisana. Lumayan. Cukup hebat juga laki-laki ini. Sariti, bagaimana dengan Anting Wulan? Dia bertarung dengan Nini Suripati di atas puncak itu. Oh, mudah-mudahan saja dia bisa mengalahkan Nini Suripati. Sariti, kita harus segera membawa Kelana Soka ke pondoknya. Tidak usah. Aku sudah tidak kuat lagi, Tuan Seta. Maukah Tuan menyampaikan salam saya pada ibu saya? Sampaikanlah permintaan maaf saya padanya. Dan juga pada Ningrum. Saya mencintainya. Kasihan sekali Kelana Soka. Aku berjanji akan menyampaikan salammu pada orang-orang yang kau cintai. Semoga Sang Hyang Agung menerimamu. Ayo Sariti, kita bawa ke sana. Setelah terjadi hantaman yang kedua kalinya, keduanya saling diam. Namun tidak lama kemudian, tubuh Nini Suripati roboh dengan luka di lehernya. Memang hebat, Nyai Kembang Hitam. Sungguh malang sekali nasibmu, Nini. Cita-citamu hanya terlaksana sebatas mimpi saja. Selamat tinggal. Semoga kau betah berada di puncak ini. Nyai Kembang Hitam, mungkin ini sudah saatnya kami berdua meneruskan perjalanan sesuai dengan rencana semula. Dan sekali lagi kami minta maaf. Barangkali dalam hal ini kami terlalu turut campur dalam masalah Nyai Kembang Hitam. Tapi walaupun begitu, kami hanya ingin mempererat hubungan kawan di antara kita. Ya, begitu juga denganku. Aku minta maaf. Barangkali ada kesalahan atas sikapku selama kalian di sini. Sama-sama, Nyai. Kakak, ayo, mumpung hari masih cerah. Ayo, permisi Anting Wulan. Suatu pertemuan yang tidak terduga. Semuanya seolah-olah membawa kesan tersendiri. Aku seolah-olah merasa ada sesuatu yang hilang setelah kepergian Sariti dan Seta Keling. Kehadiranku yang hanya baru beberapa hari di sini sudah mendapat pengalaman yang lain. Biar bagaimanapun, aku tak luput mendoakan kalian berdua. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami hambatan dalam perjalanan. Ibu! Kayan? Ibu kira siapa? Bikin kaget saja kau. Ada apa teriak-teriak? Paman dan bibi itu kemana, Bu? Kayan tidak melihatnya lagi. Paman dan bibimu sudah pergi. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya. Kenapa kau tanyakan mereka? Kayan ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih? Iya, karena yang diselamatkan bibi itu sekarang masih hidup dan sehat. Begitu. Ya, Kayan tadi terlambat mengucapkannya. Tapi tidak apa-apa. Dengan niatmu itu saja, itu sudah menandakan bahwa kau anak yang baik, yang mau menghargai jasa orang lain. Sudahlah, ayo kita ke dalam. Kita bersiap-siap untuk besok. Besok ada apa, Bu? Kok kita harus bersiap-siap? Kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Kita harus mencari tempat yang cocok untuk kita tinggali seterusnya. Di desa ini kan kita hanya sementara. Oh, iya ya. Aku sebenarnya kasihan sekali terhadap Kayan anakku. Ia harus mengikuti perjalanan yang jauh, yang seharusnya belum pantas ia lakukan. Kayan anakku. Setelah mempersiapkan segalanya, pada keesokan harinya, Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya segera pamit pada Aki Jambe dan Aki Wanta untuk meninggalkan desa Panongan. Dan tak lama kemudian, Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya pun meneruskan perjalanannya. Semua
Sementara Aki Jambe, Aki Wanta, dan orang-orang desa Panongan hanya diam menatap sedih dengan kepergian Nyai Kembang Hitam dan murid-muridnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29. Sampai jumpa.